Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen dan guru penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 di LPTK Universitas Tadulako. Perkenalkan, nama saya Dewi Aputri SPD. Pada hari ini, Rabu 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik pembelajaran untuk memenuhi uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022 dengan mengambil tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 4 di kelas 4. Berikut adalah video praktik pembelajaran dan yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran saya bisa menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gabrak. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di tempat gerak. Sebelum masuk, perhatikan dulu perapiannya, bajunya dirapikan. Ada yang masuk, ada yang keluar bajunya dimasukkan. Kemudian yang masuk duluan, yang perempuan dulu ya. Ibu persilahkan disiapkan dulu. Gerak. Ya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Yes. Ya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah luar biasa. Sebelum memulai pelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu ya. Nah, yang tadi datang paling cepat siapa? Samsul, silahkan memimpin doa. Bersiap. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bi'ilman wa razuqni fahman. Amin. Nah, selanjutnya anak-anak, untuk membangun semangat nasionalis dalam diri kita sebagai warga Indonesia yang baik, kita sebelum mulai pelajaran menyanyikan dulu lagu nasional ya. Sudah siap? Sudah. Ya, silakan berdiri semuanya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Mario proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara,
Apa? Ada yang tahu? Simbol negara Indonesia. Ya, simbol negara Indonesia. Simbol negaranya kita ya. Garuda Pancasila. Nah, anak-anak masih ingat tidak pembelajaran kita sebelumnya tentang sila kedua? Masih ingat? Masih. Ada yang ingat apa bunyi sila kedua? Coba bersama-sama bunyi sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Iya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau simbolnya masih ingat tidak? Masih. Apa simbolnya sila kedua? Rantai. Nah, iya, semuanya masih ingat ya. Nah, apa hubungannya dengan materi hari ini? Jadi hari ini kita akan mempelajari lagi tentang Pancasila, sila ketiga. Karena kalian sudah mempelajari sila kedua, maka hari ini kita akan mempelajari lagi sila ketiga. Kemudian setelah itu kita akan mempelajari juga tentang teks non fiksi. Ya. Apa teks non fiksi? Teks yang kisah yang benar-benar nyata ya, kisah yang benar-benar nyata. Nah, apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Tujuan pembelajarannya, nah setelah kalian melihat gambar nantinya yang ibu tampilkan, kalian dapat mengidentifikasi makna hubungan simbol yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila dengan tepat. Kemudian tujuan yang selanjutnya, nah kalian mampu mendeskripsikan hubungan simbol sila ketiga sebagai satu kesatuan dalam kehidupan sehari-hari. Nah yang selanjutnya, nah kalian nanti mampu membuat peta konsep ya. Nanti kalian akan membuat peta konsep. Sudah bisa kan? Sudah seperti biasa kita lakukan ya. Ya, membuat peta konsep tentang hubungan simbol sila ketiga dalam satu kesatuan di kehidupan sehari-hari ya. Kemudian tujuan yang selanjutnya, kalian mampu mengidentifikasi informasi penting yang ada pada teks non fiksi nanti ya. Setelah diidentifikasi, kemudian selanjutnya kalian mampu membagikan pengetahuan sebelumnya dan pengetahuan baru yang kalian dapatkan dari dalam teks nanti ya dengan tepat. Yang terakhir tujuannya kalian mampu mempresentasikan hasil LKPD-nya kalian nanti di depan dengan menggunakan bahasa sendiri yang baik dan benar. Nah, anak-anak, itulah tujuan pembelajaran kita hari ini. Ibu harap kalian dalam pembelajaran kita sebentar dapat mengikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib, ya, dan tentunya harus aktif. Oke, bisa? Bisa. Ya, bagus. Anak hebat, Siap. anak hebat. Siap. Mana anak yang hebat? Ini anak yang hebat. Di mana? Di sini. Siapa? Kami. Oke, sudah siap semuanya belajar ya. Nah, selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada gambar apa? Garuda Pancasila. Pancasila. Apa sih ini Garuda Pancasila? Simbol negara Indonesia. Simbol Negara Indonesia. Iya, iya. Nah, di dadanya Garuda ini, burung Garuda ini ada gambar apa ini? Gambar apa? Simbol dari Pancasila. Pancasila. Ada berapa Pancasila? 5. Nah, hari ini kita akan belajar Pancasila. Sila keberapa tadi Ibu sampaikan? 3. Nah, dari 5 simbol ini, yang mana simbol sila ketiga? Pohon beringin. Iya, pohon beringin ya, yang ada di sebelah kirinya Ibu. Yang ini. Nah, pohon beringin apa bunyi dari sila ketiga? Persatuan Indonesia. Coba bersama-sama. Persatuan Indonesia. Iya, Persatuan Indonesia. Nah, anak-anak, ini adalah lambang sila ketiga. Nah, sila ketiga tadi bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Ya, Persatuan Indonesia. Apa makna dari Persatuan Indonesia? Nah, tunggu sebentar ya. Ibu punya satu ini, benda ini. Apa namanya benda ini? Sapu lidi. Sapu lidi ya. Ini namanya sapu lidi. Nah, lidi ini kalau Ibu patahkan,
akan dengan mudah terpatah? Mudah. Mudah atau susah? Mudah. Iya, ternyata mudah untuk patah. Nah, sekarang ini sapu lidinya ibu mau patah. Bisa tidak ibu patah ini sapu lidinya? Tidak. Ada yang bisa? Tidak. Bantu ibu di sini untuk dipatahkan lidinya ini. Sapunya ada? Ada yang bisa? Mungkin punya kekuatan super? Susah ya? Ini mau dipatah bagaimanapun susah. Nah, apa hubungannya dengan persatuan Indonesia? Ayo. Nah, bagaimana nak? Sudah bisik-bisik ibu dengar. Coba sampaikan pendapatmu. Bagaimana? Kalau tadi dimisalkan satu buah lidi ini adalah satu orang, ya. Kemudian ada yang berani mengganggu dia dari bangsa lain, apa yang terjadi? Patah atau misalkan orang tersebut bisa sakit atau banyak hal-hal buruk yang terjadi padanya kalau hanya satu. Tapi kalau misalkan bangsa lain ingin mengganggu kita dan kita bersatu, ya, bersatu melawan bangsa lain, seperti sapu lidi yang satu ini, apakah susah kita untuk dihancurkan? Susah kan? Untuk dihancurkan kalau kita bersatu. Kalau kalian sendiri-sendiri, saya tidak mau lawan dia. Kau saja pergi, saya tidak ikut. Kasihan temannya, temannya yang hancur sendiri. Ya kan? Kita harus bersatu dalam hal apapun. Nah, misalkan dalam apa kalau di sekolah? Kalau di sekolah biasanya kita bersatu melakukan apa? Bersih. Apa? Bersih. Iya, yang paling mudah contohnya bersih-bersih. Iya. Kalau hanya Fajri sendiri yang kasih bersih kelas ini, mungkin butuh waktu 1 jam ya. Tapi kalau beramai-ramai, pasti tidak sampai 5 menit pasti sudah selesai. Nah, begitu juga maksud itulah makna dari persatuan Indonesia. Dari gambar pohon beringin ini ada beberapa komponennya ya. Komponen yang pertama, pohon beringin yang besar. Ini bisa kita lihat pohon beringinnya besar ya, bukan yang kecil, bukan yang baru tumbuh, tapi yang sudah besar. Nah, apa maksud dari pohon beringin yang besar? Siapa yang bisa? Ayo. Ya, silakan Sela. Silakan Sela. Seperti bangsa Indonesia yang besar. Iya, betul sekali. Selanjutnya, yang kedua, akar tunggang. Yang mana akar tunggang? Di bawah tanah. Iya, yang di bawah tanah ya. Apa makna dari akar tunggang? Ada yang tahu? Oke, Husnul, silahkan. Bangsa Indonesia harus tetap kuat seperti akar. Iya, bangsa Indonesia harus tetap kuat seperti akar. Kalau misalkan akarnya pohon beringin yang besar ini tidak kuat, kalau kena angin, apa yang terjadi? Akan roboh. Iya, seperti itulah. Jadi akarnya itu harus kuat seperti bangsa Indonesia. Bangsanya kita harus kuat agar tidak dengan mudah digemporkan oleh bangsa lain ya. Kemudian yang selanjutnya akar gantung. Yang mana akar gantung? Yang di bawah pohon di atas. Iya, yang menggantung ini ya, akar gantung. Jadi akar gantungnya kalian lihat di sini banyak sekali akar gantung. Nah, apa makna dari akar gantung ini? Ayo, siapa yang tahu lagi? Ya, silahkan Fajri. Melambangkan warga Indonesia yang beragam. Ya, betul sekali ya, melambangkan warga Indonesia yang beragam. Nah, kalian lihat kan akar gantung banyak ya. Ini melambangkan ada kita di Indonesia ini ada banyak suku bangsa. Ada orang Bugis, ada orang apa lagi, Kaili, ada orang Jawa, Bali dan seterusnya. Sangat banyak sekali suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, ini akar gantung melambangkan keberagaman bangsa kita, bangsa Indonesia. Nah, walaupun kita beragam, tapi kita tetap bernaung pada pohon yang besar, yaitu apa? Bangsa Indonesia. Selanjutnya apa lagi? Yang keempat, latar warna putih. Nah, ini latar warna putih. Nah, kenapa bukan latarnya
simbol ini tidak dibuat seperti itu, tapi harus ada maknanya. Walaupun latarnya, ya. Kenapa latarnya warna putih? Kira-kira siapa yang tahu? Iya, silakan nak. Melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Betul sekali. Warna putih itu selalu melambangkan kesucian, kejujuran, dan kemurnian. Nah, makanya kita tidak boleh pakai warna pink sebagai latar. Tidak boleh pakai warna kuning. Barangkali Fajri suka warna ungu. Jadi kita tidak boleh memakai warna sembarang ya. Seperti itu. Jadi harus warna putih. Nah, selanjutnya anak-anak hebat, silahkan disimak video berikut. Video ini melambangkan, menceritakan tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana kita mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya. Silahkan disimak dengan baik. Tadi sudah disimak baik-baik kan videonya? Nah, dalam video tadi kalian melihat pengamalan Pancasila, 5 Pancasila ya. Nah, yang sila ketiga, yang mana tadi pengamalannya? Contoh pengamalannya. Ya, bergotong royong. Nah, bergotong royong dalam hal kebaikan, bukan keburukan ya. Seperti tadi bergotong royong apa dalam videonya? Nyambung, ya bersih-bersih. Seperti kalian kalau kita ada Jumat bersih, kita selalu bergotong royong membersihkan sekolah. Ya, lingkungan sekolah. Kalau cuma Fajri sendiri yang membersihkan sekolah, kapan mau selesai kan? Ya, jadi harus bergotong royong bersama-sama supaya sama-sama capek, sama-sama juga dilihat hasilnya. Oh, sekolah saya sudah bersih. Seperti itu ya. Nah, anak-anak selanjutnya kalian akan mengerjakan LKPD-nya ya. Sekarang kalian akan tuangkan ke dalam LKPD-nya. Ibu akan bagikan LKPD-nya. Kalian silahkan mengerjakan secara berkelompok ya. Sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu bagaimana cara mengerjakan LKPD-nya ya. Mohon diperhatikan baik-baik. Nah, di sini di depan sampulnya kalian silahkan tulis nama kalian, nama kelompoknya, kelas, dan tanggal. Setelah itu di lembar pertama, lembar pertama ini kalian isi sesuai apa yang telah kalian ketahui tentang hubungan lambang sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan simbol, gambar simbol sila ketiga. Seperti ini, pohon yang besar tadi maknanya apa? Kemudian dalam kehidupan sehari-hari apa? Akar tunggang maknanya apa, dan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana, dan seterusnya. Bisa ya? Bisa. Untuk LKPD selanjutnya halaman kedua. Nah, ini sebentar setelah Ibu berikan teks cerita, kalian akan mengisi ini sesuai dengan apa yang diminta. Nama tokohnya siapa, apa yang telah kalian ketahui tentang tokoh ini ya, seperti yang telah Ibu jelaskan nanti, yang akan Ibu jelaskan nanti. Kemudian apa ya hal-hal yang baru kalian ketahui setelah membaca teks cerita. Kerjakan bersama-sama. Ibu akan menilai kekompakan kalian dalam mengerjakan LKPD-nya ya. Bagaimana kalian mengerjakan bersama teman kelompoknya? Harus kompak. Ya, semuanya harus aktif. Diawali dari sampulnya dulu ya, harus bersama kelompok. Kalau ada kesulitan, silakan dipanggil. Ibu akan datang ke mejanya.
Indonesia. Nah, kalian ingat kapan hari kemerdekaan Indonesia? Kapan? 17 Agustus 1945. Siapa yang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia? Para pahlawan Indonesia ya, banyak sekali pahlawan. Ada pahlawan yang berasal dari Jawa, ada pahlawan yang berasal dari Sulawesi, dari Timur, dan dari berbagai daerah di Indonesia. Nah, Ibu mau bertanya, apakah jika para pahlawan ini tidak bersatu pada masa lalu untuk merebut kemerdekaan, apakah kita sudah merdeka sekarang? Belum ya, kita tidak akan merdeka. Nah, itulah pentingnya persatuan. Nah, selanjutnya kita sudah membahas pahlawan ya. Selanjutnya perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada satu gambar seorang laki-laki yang sedang pidato ya. Siapakah tokoh di samping? Bung Tomo. Bung Tomo, iya Bung Tomo. Apa yang kalian ketahui tentang beliau? Ibu mau coba dengarkan. Siapa yang tahu? Angkat tangan. Iya, coba. Nama aslinya Sutomo, iya. Nama aslinya adalah Sutomo. Kemudian Bung Tomo itu apa? Bung Tomo adalah panggilan atau sapaan akrab beliau. Ada lagi yang tahu? Pak Jadi? Beliau adalah seorang pahlawan bangsa Indonesia. Iya, beliau adalah seorang pahlawan bangsa Indonesia. Nah, masih ada lagi yang tahu tentang beliau? Sudah hanya seperti itu yang kalian ketahui? Iya. Nah, kalau begitu kita akan mengenal lebih jauh lagi tentang Bung Tomo ini ya. Nah, sekarang Ibu akan bagikan teks kepada kalian. Teks tentang kisah Bung Tomo. Kemudian setelah Ibu bagikan teks, kalian lanjutkan LKPD-nya di lembar keduanya ya. Silahkan dituangkan apa yang diminta pada LKPD-nya sesuai dengan perintah di LKPD-nya dan tadi sudah dijelaskan. Ya, Ibu bagikan ya. Silahkan dibaca dengan baik teksnya. Ya, per orang ya. Teksnya per orang, jadi bisa membaca semuanya, tidak memperambat kalian. Baca dulu keseluruhannya, kemudian melihat yang mana teks penting-pentingnya, yang penting-penting saja. LKPD-nya Ibu akan mengambil nilai sikap kalian selama mengerjakan tugas dan keaktifannya dalam kelompok.
LKPD kami. Dukungan lambang sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Pohon yang besar bahwa bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Contohnya, kita harus berteman dengan teman yang banyak, tidak boleh pilih-pilih. Akar tunggal atau disebut Bung Tomo, beliau adalah seorang pahlawan bangsa. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi setelah kelompok 1, siapa lagi yang mau presentasi selanjutnya? Kelompok 3. Oke, kelompok 3 sudah siap. Silakan kelompok 3. Ayo. Assalamualaikum Yang di belakang, Ais. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan membacakan hasil kerjasama. Hubungkan lambang sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Pohon yang besar. Bangsa dan negara Indonesia adalah bangsa yang besar. Contoh, kita memiliki keberagaman budaya dan akar tunggal. Bangsa Indonesia harus kuat seperti akar. Contoh, bersatu saat berlomba seperti tali tambang. Akar gantung. Keberagaman Indonesia yang bisa memperkuat dan mempersatukan bangsa Indonesia. Setelah membaca teks, ternyata nama asli adalah Sutomo. Dia adalah tokoh populer pada peristiwa pertempuran 10 November di Surabaya. Beliau ternyata merupakan terbakar semangat juang nasional. Oke. Bagaimana kelompok lain penampilan dari kelompok 3? Apakah ada tanggapan? Bagus. Sudah bagus? Bagus. Ya. Untuk peta konsepnya sudah bagus secara merutut, kemudian diberikan contoh juga bagus, kemudian perbandingan informasinya juga bagus. Ya. Lagi. Mari kita berikan tepuk tangan kepada kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil kerjasama kami. Hubungan lambang sila ketiga dalam kehidupan sehari-hari. Pohon yang besar, seperti bangsa Indonesia yang besar. Contohnya, kita tidak boleh memilih-milih teman. Akar tahun. Tunggang. Kalian ketahui tentang tokoh Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Hal yang baru kalian ketahui setelah membaca teks itu diakhiri dengan pertempuran 10 November 1945. Bung Tomo adalah seorang pahlawan. Ya, bagaimana penampilan terakhir dari kelompok 2? Apakah sudah cukup atau ada yang ingin menambahkan? Bagaimana teman-temannya? Sudah cukup. Sudah cukup? Sudah cukup bagus? Sudah cukup bagus. Iya, kelompok 2 Ibu rasa juga sudah cukup bagus untuk menyusun KPD-nya. Di akhir saja silahkan. Dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, anak hebat, kalian tadi sudah selesai mempresentasikan hasil kerja LKPD-nya dan Ibu merasa hasil kerja kalian sudah cukup baik, ya. Hanya saja sewaktu kalian mengerjakan, Ibu masih melihat ada yang kurang aktif, ya. Mungkin ada yang masih bingung-bingung. Nah,
Nanti untuk kerja kelompok selanjutnya diusahakan aktif terus ya, saling membantu dalam kelompoknya. Anak hebat, siap. Anak hebat, siap. Iya, anak hebat karena tadi sudah selesai presentasikan dan ibu sudah melihat kalian sudah mampu, sudah mengerti pembelajaran hari ini. Sekarang ibu akan mengetes kalian dalam tes evaluasi individu ya, seperti biasa yang ibu lakukan. Sudah siap untuk mengikuti tesnya? Sudah. Silakan disiapkan dulu alat tulisnya, kemudian LKPD-nya akan ibu kumpulkan ya. Anak-anak perhatikan, kerjakan dengan jujur karena tadi kita sudah belajar tentang kejujuran dari lambang sila ketiga ya, harus bersikap jujur seperti lambang sila ketiga tadi. Jadi harus mengerjakan dengan jujur ya, tidak boleh menyontek, apalagi bertanya sama temannya nomor satu apa. Jika ada yang sudah selesai, silakan langsung diantarkan ke mejanya Bu Guru ya. Iya, kita sudah belajar tentang kisah Bung Tomo. Ya, jadi Bung Tomo adalah salah satu pahlawan yang memperjuangkan Indonesia dari para penjajah. Nah, selain 17 Agustus yang selalu kita rayakan tiap tahun, ada juga peringatan apa? Tanggal berapa tadi yang sudah saya 10 November. 10 November kita peringati sebagai hari apa? Hari Pahlawan. Nah, kalian sudah tahu kan? Nah, kemudian apa lagi? Setelah selain kita belajar Bung Tomo, kemudian kita belajar apa lagi tadi? Ayo, ya Putri. Kita sudah belajar tentang penerapan sila ketiga. Iya, kita juga sudah belajar tentang penerapan sila ketiga dan hubungannya pada simbol-simbolnya. Nah, sila ketiga tadi simbolnya apa tadi simbolnya? Pohon beringin. Bunyinya apa? Persatuan Indonesia. Jadi itu adalah garis besar yang telah kita pelajari hari ini. Nah, ada pertanyaan untuk Ibu tidak? Tidak ada. Sudah cukup pembelajarannya? Sudah. Ya, Ibu akan mengumumkan hasil evaluasinya. Yang remedial dulu atau yang tidak remedial dulu? Yang remedial adalah tidak ada ya. Alhamdulillah hari ini semuanya tuntas. Ya, tidak ada yang remedial lagi. Nah, berarti tujuan pembelajaran hari ini sudah tercapai karena Ibu melihat dari hasil evaluasinya. Tidak ada yang curang tadi kan? Tidak ada yang menyontek ya? Alhamdulillah semuanya jujur. Rasa cukup Ibu sampai sini. Sebelum itu kalian harus mengingat bahwa persatuan itu sangat penting ya. Kalian dalam kelas ini, kalau kalian sering berkelahi, sering mengadu domba temannya, misalkan tahu mengadu domba? Tahu. Kalau sering tidak usah teman dia, apakah akan tercipta persatuan dalam kelas? Tidak ya. Kalau kalian kompak dalam kelasnya, kalian berteman dengan baik dalam kelas, itu persatuannya bagus. Jadi pertahankan persatuan dimanapun kalian berada. Bisa? Nah, ya Ibu akhiri saja. Sebelum itu kita berdoa dulu karena tadi
Kita sudah berdoa sebelum mulai pelajaran. Jadi setelah pelajaran selesai, kita juga harus berdoa. Nah, tadi kan Samsul ya. Karena Samsul yang membuka, silakan Samsul juga yang menutup. Ya, Samsul mau doa. Siap.